Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Ya, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang tantangan dan peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Ini masih dalam lingkup bab 5 ya, terkait dengan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak sekalian, pada materi kali ini tentang tantangan dan peran warga negara, kita akan membahas tentang tantangan terlebih dahulu. Tantangan dalam menjaga ya keutuhan NKRI itu ada dua ya. Tantangan ini bisa berasal dari eksternal dan juga berasal dari internal. Nah, tantangan eksternal ini adalah segala bentuk gangguan dari luar negeri atau fenomena global yang dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan ya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini biasanya ini datang dari luar negeri ya, tantangan ini, atau fenomena-fenomena luar negeri yang ya bisa menggoyahkan rasa persatuan dan kesatuan kita, mengganggu, mengancam rasa persatuan dan kesatuan. Kalau internal itu segala hal yang bentuk yang datangnya dari dalam negeri ya, yang datang dari atau muncul di dalam negeri kita sendiri. Lah, apa saja tantangan-tantangan tersebut? Mari kita bahas satu per satu. Nah, kita mulai dari tantangan eksternal ya. Tantangan eksternal ini ya yang bisa datang dari luar negeri atau fenomena global, diantaranya adalah ya pemanasan global. Nah, ini biasanya berdampak terhadap perubahan musim yang tidak menentu ya, mengancam kehidupan manusia ya, mengancam kehidupan bangsa kita juga dalam bentuk ancaman apa saja, kelaparan, wabah penyakit, bencana alam yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Nah, kita tahu akhir-akhir ini ya banyak sekali ya fenomena global juga, mungkin ada pemanasan global, mungkin juga memang ya ada penggundulan hutan, ada alih fungsi hutan, sehingga kita melihat fenomena banjir di Kalimantan Selatan misalkan. Itu yang terjadi akhir-akhir ini ya, beberapa waktu yang lalu ada banjir bandang ya di Jawa ini, ada banyak hal yang terjadi. Lah, ini fenomena-fenomena yang bisa saja ya mengancam stabilitas, mengancam ekonomi, mengancam rasa persatuan dan kesatuan. Lah, fenomena global ini juga adalah, nah ini yang kita masih alami sampai saat ini, yaitu COVID-19. Ini adalah fenomena global. Kita tahu bahwa itu datang dari luar ya, masuk bisa mewabah ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Lah, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa saja mengganggu ya, bisa saja menjadi tantangan kita untuk segera menyelesaikan persoalan wabah ini. Ya, hal-hal ini bisa saja ya, ini mengganggu rasa persatuan dan kesatuan kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah globalisasi. Ini tidak dapat dipungkiri ya, globalisasi di samping juga membawa kepada hal-hal yang positif, juga bisa membawa kepada hal-hal yang negatif ya. Globalisasi di bidang politik, ekonomi maupun sosial, budaya asing misalkan mudah masuk ke Indonesia. Beberapa kebudayaan tersebut ada saja yang bertentangan dengan budaya nasional atau kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ini bisa saja ini bisa mengganggu rasa persatuan dan kesatuan. Selain itu ada globalisasi ekonomi, mengancam kehidupan ekonomi bangsa kita. Yang produk-produk luar yang membanjiri Indonesia, kita tidak dapat bersaing produk dalam negeri. Ini akan memicu ya ketidakstabilan di dalam perekonomian bangsa Indonesia, sehingga mengancam keutuhan negara kita. Ya, fenomena globalisasi ini juga dari bidang politik, ya, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Misalkan kita ini bisa terganggu tekanan dari negara luar akibat HAM. Ya. Sebagaimana kita ketahui kemarin terkait dengan penembakan FPI misalkan. Ya. Ini sudah ada yang melaporkan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Lah, kemudian selanjutnya terkait dengan tantangan eksternal ini adalah terorisme. Ini tantangan kita, terorisme yang disebutkan dari luar. Ya. Terorisme. Ya. Ada berteror negara kita, ini kadang dikendalikan dari luar negeri, walaupun untuk banyak melibatkan warga negara kita. Bahkan bisa jadi warga negara kita ini menjadi teroris di negara-negara lain. Selain terorisme juga ada yang namanya narkoba. Jaringan narkoba internasional ini luar biasa masuk ke Indonesia ya. Biasa ini sangat mengganggu keutuhan negara kita, keberlangsungan negara kita ya. Kenapa? Karena ini bisa merusak generasi bangsa kita, hingga ini bisa menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia karena generasinya sudah rusak. Yang selanjutnya adalah ya penggunaan kekuatan militer oleh satu negara ke wilayah negara lain ya. Walaupun ini bisa jarang sekali secara
kasat mata penggunaan ini, tapi ini merupakan tantangan ya bagi negara kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah masalah perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Ya. Beberapa waktu lalu kita masih bisa menyaksikan bagaimana wilayah laut kita ini diserobot, dimasuki oleh ya, kapal-kapal asing misalkan. Ya. Ini seringkali terjadi. Ini merupakan tantangan eksternal bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini tantangan eksternal. Kemudian tantangan internalnya apa? Tantangan internal yang datang dari dalam ini adalah konflik yang melibatkan konflik SARA, ya, konflik agama, konflik suku, konflik ras, dan konflik antar golongan. Kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara atau bangsa yang beragam, ya, baik suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini bisa saja terjadi konflik, ya, konflik kepentingan dan lain sebagainya, sehingga memicu ya, kericuhan ya, antara agama satu dengan yang agama lain, antar suku satu dengan suku lainnya, ya, golongan satu dengan golongan lainnya. Nah, ini yang tantangan internal. Kemudian selanjutnya adalah ini radikalisme. Kita sering kali ya mendengar kata radikalisme. Radikalisme ini adalah suatu paham yang ingin merubah secara radik, ya, merubah secara drastis, kadang bisa menggunakan kekerasan. Makanya ya Badan Penanggulangan ya terorisme kita ini, terutama terkait dengan terorisme ini, sudah tercemari dengan paham-paham yang namanya radikalisme. Radikalisme itu ya ini paham yang ingin merubah secara drastis, kadang menggunakan tindakan-tindakan kekerasan. Ini tantangan-tantangan ini sebagaimana gambar tersebut ya. Misalkan merubah ideologi secara secara drastis misalkan. Nah, ini merupakan paham-paham radikalisme. Kemudian yang selanjutnya tantangan internalnya adalah gerakan-gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu ya, Papua masih bergolak ya, ingin memisahkan diri dari negara kita. Ini tantangan-tantangan internal ya di dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Nah, anakku sekalian ya, berdasarkan tantangan tersebut di atas, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan bangsa ini harus terwujud. Kita tidak akan pernah sepi dari berbagai tantangan-tantangan tersebut. Maka kita harus ya menjaga keselamatan ini. Negara harus punya visi misi yang tangguh di dalam menjaga keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa Indonesia. Nah, tujuan kita ini, negara kita punya tujuan nasional. Nah, tujuan nasional ini merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan di dalam merumuskan tujuan pertahanan negara. Ini ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar kita ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum ya. Ikut serta dalam perdamaian dunia ya. Melindungi segenap bangsa ya Indonesia. Ya, ini tujuan negara kita. Nah, ini ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Apa saja itu? Mutlak. Yang pertama adalah strata mutlak. Artinya dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Yang kedua, strata penting. Dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi, politik, dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan atau SARA, penghormatan HAM, dan juga pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Ini masalah lingkungan ini menjadi titik tekan ya. Karena kerusakan lingkungan ini juga merupakan tantangan bagi negara kita. Yang ketiga adalah strata pendukung, dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Kalau yang pertama yang atas itu adalah kepentingan dalam negeri ya. Yang ketiga itu adalah keterlibatan kita dalam dunia internasional. Ini berdasarkan tujuan negara kita. Ini ada di Perpres ya nomor 41 tahun 2010. Nah, lalu setelah kita membicarakan tentang tantangan, lalu apa peran warga negara di dalam menjaga keutuhan NKRI ini ya? Nah, perannya ini juga apa? Ini butuh kesadaran warga negara. Sebelum berperan ini dibutuhkan kesadaran. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik dan buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Kesadaran warga negara ini saat ini masih perlu pembenahan. Nah, kemudian di sini artinya adalah perlu penyadaran yang terus dilakukan oleh siapa saja warga negara dan siapa saja ya untuk menumbuhkan kesadaran ya, warga negara terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya seperti tergambar dalam tayangan tadi ini adalah upacara. Ini salah satu bentuk untuk menumbuhkan kesadaran kita sebagai warga negara. Kesadaran apa ya? Kesadaran warga negara ini terhadap bela negara. Karena kita tidak sepi dari tantangan, ancaman, hambatan, gangguan dan lain sebagainya ini, maka kesadaran kita adalah kesadaran untuk melakukan upaya bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Jadi cinta terhadap negara itu diletakkan yang pertama. Ya, negara apa ini? Negara Indonesia tentunya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk apa? Dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena tantangan-tantangan tersebut ini dapat menghentikan keberlangsungan kita sebagai bangsa dan negara.
Maka untuk menjaga itu perlu upaya bela negara. Nah, ini sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya, tentang pertahanan negara. Itu yang dimaksud dengan bela negara. Lalu dalam Undang-Undang Dasar kita sendiri ya, pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kesadaran akan bela negara ini adalah hak kita dan juga sekaligus kewajiban kita sebagai warga negara. Apabila kita merasa sebagai warga negara, maka kita punya kewajiban untuk melakukan upaya bela negara. Nah, sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam membela negara ya, dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ya, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu ancaman? Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Nah, usaha ini ya, contohnya adalah misalkan gerakan terorisme ini terkonsep ya, kriminal ya, dan juga bisa bersifat politis, ingin merombak. Ini tujuan daripada gerakan-gerakan terorisme. Ini ancaman. Tantangan itu apa? Tantangan adalah hal atau usaha yang betul menggugah kemampuan. Nah, menggugah kemampuan kita sebagai negara dan bangsa ini apa? Misalkan pemerataan pendidikan. Ya. Misalkan lagi contohnya adalah pemberantasan korupsi. Ini tantangan kita untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tantangan kita untuk pemerataan pendidikan ya bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak memandang wilayah. Kemudian yang selanjutnya adalah hambatan. Apa itu? Usaha yang berasal dari diri sendiri, yang bersifat atau bertujuan melemahkan. Kita ini yang berasal dari dalam diri kita ini adalah keberagaman. Keberagaman ini bisa menjadi hambatan di dalam menjaga keutuhan. Karena keberagaman kita ini rawan sekali terhadap terjadinya konflik, sebagaimana tadi dijelaskan. Nah, selanjutnya adalah gangguan. Gangguan itu apa? Ya, gangguan itu adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Contohnya apa di sini? Misalkan budaya asing. Gitu ya. Ini bisa menjadi gangguan, maksudnya budaya asing tidak sesuai dengan budaya negara kita atau bangsa kita. Nah, itu terkait dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATGH yang kita kenal. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang ya, pertahanan negara ayat 1 ya, terkait dengan ya, kewajiban hak dan kewajiban warga negara ya, dalam upaya bela negara ini dapat diwujudkan melalui atau keikutsertaan warga negara ini dilakukan melalui kegiatan apa saja yang dapat dilakukan sebagai bentuk upaya bela negara. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan ya, pelatihan dasar kemiliteran ya. Kan kita dulu ada isu untuk wajib militer misalkan. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Nah, ini wajib militer ya. Kita ingin jadi tentara misalkan. Ini adalah kegiatan-kegiatan ya, upaya-upaya ya, warga negara di dalam keikutsertaannya ya dalam rangka upaya bela negara. Dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai profesi. Kita sebagai warga negara ya, apapun profesi kita ini ya bisa ya mengabdi kepada negara. Nah, seperti misalkan akhir-akhir ini ya bela negara saat pandemi Covid, patuhi protokol kesehatan. Ya, kita mematuhi protokol kesehatan itu adalah ya upaya kita di dalam bela negara. Ya, olahragawan berprestasi mengharumkan nama negara. Nah, itu adalah kegiatan upaya bela negara yang bisa dilakukan siapa saja oleh warga negara yang sadar perannya sebagai warga negara, yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Lah, itu materi dari saya untuk pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita bisa lanjut di diskusi grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.